Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ganjar Maulana. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelas non-reguler atau kelas karyawan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit memaparkan sebuah materi yang sangat-sangat menarik, yaitu dari mata kuliah Agama Islam dengan tema tanggung jawab manusia sebagai Khalifatul fil ard. Ketika kita berbicara tentang manusia, kita sebagai makhluk Allah yang mempunyai akal pikiran hendaknya mengetahui bagaimana proses terbentuknya manusia dan sebagai apakah manusia diciptakan. Pada hakikatnya manusia bukanlah sebuah kebetulan untuk diciptakan dan bukan pula hanya sebagai benda hidup yang kemudian mati tanpa pertanggungjawaban. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa manusia memiliki 3 macam istilah, yaitu insan, basar, dan bani Adam. Insan dan basar sendiri yang berarti pelupa dan memiliki perasaan, sedangkan bani Adam yang berarti menunjukkan asal-usul manusia itu sendiri, yaitu dari Nabi Adam atau bani Adam. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan tentang manusia mengemban fungsi dan tugas hidup yang berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi manusia itu diciptakan dengan fungsi dan tugas yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari kelak. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia, seperti antara lain disebutkan dalam Quran surat At-Tin ayat 4, bahwa kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna. Dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat sejumlah pernyataan yang mendudukan manusia sebagai makhluk pilihan, berkualitas tinggi, kreatif, dan produktif dengan sederet istilah yang dipasang, yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Baik, kita akan beralih kepada bagaimana manusia menurut pandangan Islam. Tadi disampaikan bahwa manusia dalam pandangan Islam selalu dikaitkan dengan suatu kisah tersendiri, ya. Di dalamnya manusia tidak semata-mata digambarkan sebagai suatu makhluk tingkat tinggi yang berkuku rapih, berkuku pipi, berjalan dengan 2 kaki, dan pandai berbicara. Lebih dari itu, menurut Al-Quran, manusia lebih luhur dan goib dari apa yang dapat didefinisikan dari kata-kata tersebut. Di dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya, berulang kali pula direndahkan. Mereka dinobatkan jauh mengungguli alam surga, bumi, dan bahkan para malaikat. Tetapi pada saat yang sama, mereka bisa tak lebih berarti dibandingkan dengan setan terkutuk dan binatang jahanam sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menaklukkan alam, namun bisa juga merosot menjadi yang paling rendah dari segala yang rendah. Oleh karena itu, manusia sendirilah yang harus menetapkan sikap dan menentukan nasib akhir mereka sendiri. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang diartikan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Kemudian ayat
di atas juga dipertegas dengan ayat lainnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 yang dapat diartikan, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Yakni Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia. Kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Tentu, apa yang menjadi tujuan dari penciptaannya manusia? Keberadaan manusia di muka bumi ini bukanlah untuk main-main, senda gurau, hidup tanpa arah, atau tidak tahu dari mana datangnya dan mau kemana tujuannya. Manusia merupakan bagian dari alam semesta ini, pun diciptakan untuk suatu tujuan. Penciptaannya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukannya ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Dan tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya suatu kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil. Karena manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling canggih mampu menggunakan potensi yang dimilikinya dengan baik, yaitu mengaktualisasikan potensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguasai akan menjadi makhluk yang paling mulia dan makhluk yang berkualitas di muka bumi ini sesuai fitrahnya masing-masing. Allah telah mengemukakan rencana penciptaan tersebut kepada para malaikat. Pernyataan Allah ini terangkum dalam ayat 30 surat Al-Baqarah yang artinya berbunyi, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di bumi. Ya. Fungsi dari keberadaan manusia di muka bumi ini untuk melaksanakan tugas kekhalifahan. Jadi untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, Allah telah memberikan manusia dengan berbagai potensi dan keistimewaannya, seperti kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda. Sehingga dengan potensi ini, manusia dapat menemukan hukum-hukum dasar serta memiliki pandangan menyeluruh terhadapnya. Kemudian memadukan berbagai aspek yang telah terbentuk dari alam untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. Kemudian jika kita renungkan tentang keberadaan manusia di bumi ini dengan segala macam pencapaiannya, pertanyaan yang muncul yaitu akan kemana setelah semua ini? Apakah keberadaan manusia serta apa-apa yang telah dicapainya akan hilang begitu saja? Untuk itu, di atas kita telah disinggung bahwa keberadaan manusia di dunia bukanlah secara kebetulan, bukan pula sebagai denda, bukan pula sebagai denda yang selesai tanpa tanggung jawab, sebagaimana pandangan paham-paham materialisme. Nah, Islam memberikan dasar yang jelas tentang maksud penetapan manusia. Di dunia ini, manusia mengemban fungsi dan tugas hidupnya. Kata fungsi dapat diartikan sebagai jabatan, kedudukan atau status. Dalam fungsi terkait pula makna tugas, kewajiban dan juga hak. Fungsi tidak berarti tanpa tugas. Demikian pula tugas akan bermakna bila menempati kewajiban-kewajiban yang semestinya serta terpenuhinya hak-hak sebagai imbalan, kewajiban dan tugas yang terlaksana. Jadi manusia dilahirkan ke dunia menyandang tugas dan kewajibannya sangat berat, yaitu manusia sebagai khalifah. Bagaimana tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah? Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang harus dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan.
Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Allah untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah serta mendayagunakan apapun yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia dapat menjalankan kekhalifahannya yang baik, Allah mengajarkan kepada manusia kebenaran dalam segala ciptaan Allah. Manusia dapat menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk sesuatu yang baru dalam alam kebudayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa diciptakannya manusia ke bumi, bahwa tidak serta-merta tidak ada tanggung jawab apapun, melainkan bahwa manusia diciptakan ke bumi itu adalah untuk mengemban tugas dan amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai khalifah. Baik, dan itu sedikit paparan yang cukup singkat dari saya. Mohon maaf apabila di dalam pemaparan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua akan pentingnya kita sebagai manusia menjalani kehidupan di dunia dan bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan ini pada akhirnya nanti ketika kita telah berada di akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.